Kita berdoa, Bapa di surga, Tuhan kami Yesus Kristus, Raja kami, Engkau sungguh hebat dan luar biasa di dalam kehidupan kami. Kalau saat ini kami masih ada, itu semua karena anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan. Dan Tuhan mau kami berkarya bagi kemuliaan bagi nama Tuhan. Saat ini Bapa di surga, sebelum kami doa bersama-sama pada sore hari ini, kami mau merenungkan firman-Mu. Oleh sebab itu Tuhan mengurapi setiap anak-anak Tuhan yang hadir pada sore hari ini, baik secara onsite maupun yang mengikuti dari rumah secara online. Tuhan, kiranya Tuhan menolong kami untuk mengerti kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini. Hamba-Mu yang terbatas, Tuhan urapi dengan firman-Mu supaya firman Tuhan yang keluar dari mulut hamba merupakan isi hati Tuhan. Ampuni ketidaktepatan hamba, ampuni ketidaktepatan hidup kami. Apabila Tuhan mendapati kami tidak berkenan, tidak layak lewat pikiran, perkataan, sikap, perbuatan kami mohon pengampunan daripada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus, kami siap merenungkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom, selamat sore Bapak Ibu, Saudara. Pada sore hari ini sebelum kita masuk di dalam doa kita bersama-sama, saya mengajak kita untuk merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada bagian pelayanan Pendeta Dr. Ajan Tuai yang memberikan kesempatan bagi saya untuk menyampaikan renungan firman Tuhan pada sore hari ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, seringkali kita datang kepada Tuhan di dalam doa-doa kita. Ya, tatkala kita dalam keadaan susah, ya, senang, kita selalu datang berdoa kepada Tuhan. Karena doa merupakan nafas hidup orang percaya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari saya mengajak kita membuka firman Tuhan dari Injil Matius pasal 7. Injil Matius pasal 7 ayatnya yang ke-7 hingga ayatnya yang ke-8. Mungkin firman Tuhan ini ada dari kita yang sudah menghafalnya. Bahkan ini sudah menjadi hafal ayat bagi kita. Karena ini tentang hal pengabulan doa. Firman Tuhan berkata, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita membaca Matius pasal 7, ayat 7 sampai 8, di sini kita melihat bahwa Tuhan Yesus mau supaya kita anak-anaknya, orang percaya, terus membangun hubungan dengan Tuhan. Artinya Tuhan mau supaya kita terus bertekun di dalam doa, supaya kita terus terhubung dengan Dia. Kita melihat Tuhan Yesus sendiri, ya, Dia melakukan, Dia berdoa, Dia datang kepada Tuhan. Meskipun Tuhan Yesus sibuk melayani, Dia tidak lupa datang berdoa, berkomunikasi dengan Bapa di surga. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Di dalam doa kita menyampaikan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Di dalam doa kita menyampaikan penghormatan kita, pengagungan kita kepada Tuhan. Bahkan di dalam doa kita menyampaikan permohonan kita kepada Tuhan. Tergantung apa yang kita mau sampaikan kepada Tuhan. Sehingga Matius 7 ayat 7 berkata, mintalah, mencari, dan mengetok. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan melihat 3 kata ini. Meminta, mencari, dan mengetok. Ya. Kata firman Tuhan, mintalah. Ya. Kata ini mengandung arti bahwa ada kesadaran akan kebutuhan dan kepercayaan bahwa Tuhan mendengar doa kita. Kita sadar bahwa kita ini adalah manusia yang terbatas.
Kita sadar bahwa kita adalah manusia yang penuh dengan kelemahan. Kita sadar bahwa kita membutuhkan Tuhan hari lepas hari, detik, menit, kita membutuhkan Tuhan. Karena tanpa Tuhan di dalam kehidupan kita, kita bukan apa-apa. Kita hanya debu tanah. Kita lemah. Kita penuh keterbatasan. Sehingga kita membutuhkan Tuhan yang tidak terbatas. Bapak, Ibu, Saudara, seringkali ada banyak kebutuhan yang kita sampaikan kepada Tuhan di dalam doa kita. Dan seringkali ketika kita berdoa tentang kita dan bukan tentang Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan Yesus mau mengajarkan kita ketika kita meminta datang kepada Tuhan. Marilah kita mencari yang namanya kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Doa bukan tentang kebutuhan kita selalu. Ya, doa bukan tentang kebutuhan kita selalu, tetapi doa itu tentang bagaimana kehendak Tuhan terjadi di dalam diri kita. Bagaimana kehendak Tuhan terjadi di dalam diri kita. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Mungkin selama ini di dalam doa kita sering datang memohon, meminta apa yang menjadi kebutuhan kita kepada Tuhan. Tuhan katakan mintalah. Mintalah maka kamu akan diberikan. Tapi seringkali apa yang kita minta? Dan apakah yang kita minta kepada Tuhan itu sesuai dengan kehendak Tuhan? Karena permintaan yang sesuai dengan kehendak Tuhan adalah permintaan yang saya katakan adalah permintaan yang sudah dewasa. Permintaan yang sesuai dengan kehendak Tuhan adalah permintaan orang yang sudah dewasa. Sebaliknya, orang yang seringkali memaksakan kehendaknya kepada Tuhan supaya Tuhan cepat menjawab doanya. Kalau Tuhan tidak menjawab doanya, dia mencari jalan lain supaya itu terjawab. Itu adalah orang yang tidak dewasa. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Orang Kristen yang dewasa rohani akan selalu mencari Tuhan dan kehendaknya. Sekali lagi saya mau katakan orang Kristen yang dewasa rohani akan selalu mencari Tuhan dan kehendaknya. Contohnya ya, banyak anak muda, banyak teman-teman yang masih muda di sini ketika dia mau pilih pasangan hidup, ya dia tidak pilih hanya melihat parasnya. Tidak salah kita melihat parasnya. Apakah yang saya pilih, yang saya lihat itu sudah tepat atau tidak buat saya? Ketika kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan saya mau sama satu cowok ini, Tuhan saya mau sama satu cewek ini. Tetapi itu apakah sesuai dengan kehendak Tuhan atau tidak? Karena Tuhan akan memberikan kepada kita sesuai dengan kehendaknya. Saya mau katakan bahwa ketika kita minta kepada Tuhan, Tuhan tidak selalu katakan iya. Tuhan akan katakan tunggu dulu karena kamu belum siap. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dan orang yang sudah dewasa rohani ketika dia berdoa kepada Tuhan dan doanya tidak terjawab, itu tidak membuatnya putus harapan, putus asa dan mencari jalan yang lain. Tetapi ketika doanya tidak dijawab oleh Tuhan, itu membuat dia semakin terus mencari Tuhan supaya imannya tetap bertumbuh di dalam Tuhan. Karena Matius pasal 6 ayat 33 berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu.
Ya, ini menjelaskan bahwa kedewasaan seseorang itu terlihat ketika doanya tidak terjawab. Tuhan katakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Karena orang yang sudah dewasa secara rohani, fokusnya adalah kerajaan Allah dan kebenaran Tuhan. Bukan tentang kebutuhan-kebutuhan yang kita butuhkan setiap hari. Pasti Tuhan akan memberikan kepada kita kalau kita sudah hidup sesuai dengan kebenarannya. Tuhan tidak akan meninggalkan orang yang hidup di dalam kebenaran Tuhan. Tuhan akan mencukupkan segala kebutuhan. Kalau kita tidak mencari Tuhan dan kerajaannya, ya, kita tidak serius, kita tidak fokus, ya, pasti ketika kita setelah berdoa, ya, kita akan khawatir dan kita mencari jalan kita sendiri dan tidak mau lagi mencari kehendak Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Mencari kehendak Tuhan adalah hal yang terpenting, ya, bagi kita orang percaya. Kita melihat ketika Tuhan Yesus menghadapi masa-masa sulit di dalam kehidupannya, ketika dia mau menghadapi kematiannya, ya, dia datang berdoa kepada Bapaknya. Ya. Pada waktu Tuhan Yesus berdoa kepada Bapaknya, dia katakan, Bapa, aku tidak sanggup. Kalau boleh cawan ini lalu daripadaku. Itu kemanusiaan Tuhan yang berbicara. Dia manusia merasa khawatir, merasa takut menghadapi kematian yang sudah dekat. Tetapi pada akhirnya Tuhan katakan, ini jalan yang harus saya lalui. Tetapi biarlah kehendakmu yang jadi. Tetapi biarlah kehendakmu yang jadi. Tuhan Yesus menunjukkan teladan kepada kita. Di dalam berdoa, dia menunjukkan kedewasaannya kepada Bapaknya. Dan seharusnya juga kita sebagai orang percaya, kita sebagai orang Kristen, ketika kita meminta kepada Tuhan, kita harus menunjukkan kedewasaan kita kepada Tuhan. Kita sudah mengenal Tuhan. Mungkin ada yang sudah 45 tahun, ada yang sudah 30 tahun, ada yang 28 tahun, ada yang 19 tahun. Doa yang kita naikkan adalah doa yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Mari kita melihat kata yang kedua, yaitu mencari. Ya. Mencari menunjukkan permohonan yang sungguh-sungguh disertai dengan ketaatan pada kehendak Allah. Tadi di awal saya katakan bahwa ketika doa kita tidak dijawab, itu tidak membuat kita putus asa, putus harapan. Tetapi itu membuat kita semakin hari semakin dekat kepada Tuhan, semakin hari mencari Tuhan. Karena kita tahu bahwa ketika kita terus mencari Tuhan, Tuhan akan menjawab doa kita. Karena doa tidak akan mendiskon kerja keras kita. Jangan setelah kita meminta, kita berdoa, kita tinggalkan. Artinya bahwa kita tidak mau mengerjakan apa yang kita doakan. Seringkali karena kita orang Kristen, kita katakan bahwa kan saya sudah berdoa. Pasti Tuhan menjawab. Apa yang kita doakan tadi kita harus kerjakan, kata Tuhan. Kita harus lakukan. Tidak tunggu. Tetapi doa yang kita doakan itu harus dikerjakan dengan kerja keras. Sekali lagi bahwa doa tidak mendiskon kerja keras kita. Contohnya kita mahasiswa, ya, kita minta Tuhan, saya mau
nilai yang bagus. Nanti kalau ujian saya mau nilai saya bagus ya. Nanti waktu ujian datang saya hanya main-main, tidak baca buku, tidak mempelajari materi yang diberikan dosen. Setelah ujian nilai saya bagus. Tidak akan terjadi. Ya. Apa yang kita sudah doakan itu kita harus kerjakan. Karena Tuhan tidak mau anak-anaknya itu manja. Ya. Ada juga orang tua yang tidak mau anaknya manja. Ya. Ketika dia minta makan, "Ma, saya minta makan." Kalau umur masih 2 tahun, 3 tahun mungkin orang tua kasih makan. Tetapi kalau anaknya sudah 7 tahun, "Ma, saya minta makan. Ma, saya minta makan." Pasti orang tuanya bilang, "Kamu ambil di sana ya sendok nasinya, ambil sayur dan makan." Tuhan mau mendidik kita. Dia tidak mau kita terus hanya meminta dan menunggu. Tetapi dia mau melihat kerja keras kita. Karena Tuhan akan memberikan solusi serta jalan keluar kepada kita jika ada usaha yang dilakukan. Tuhan mau memberikan solusi dan jalan keluar kalau ada usaha yang kita lakukan. Ya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Orang Kristen harus bekerja keras. Ya. Orang Kristen harus melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Dalam kerja keras pun kita harus mencari kehendak Tuhan. Sekali lagi, dalam kerja keras pun kita harus mencari kehendak Tuhan. Apa yang tidak Tuhan mau kita lakukan, jangan kita lakukan. Seringkali kita melakukan apa yang Tuhan tidak mau kita lakukan. Karena kita memaksakan kehendak kita. Mencari jalan keluar supaya itu tercapai sehingga kita melupakan perasaan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Ketika kita berdoa, mari kita meminta sebagai anak-anak yang dewasa di dalam Tuhan. Kemudian kita harus mengerjakan apa yang kita doakan, yaitu kita harus mencari. Dan yang ketiga, yaitu mengetok. Ya. Mengetok ini menunjukkan adanya ketekunan di dalam menghampiri Allah, sekalipun ia tidak menjawab doa dengan segera. Ya. Karena hal ini mengindikasikan bahwa orang seperti ini adalah orang yang konsisten di dalam membangun hubungan dengan Tuhan. Dia konsisten membangun hubungan dengan Tuhan. Bukan ketika dia butuh baru dia datang. Nanti kalau dia nggak butuh baru dia tidak datang. Dia konsisten hari lepas hari. Ya. Membangun hubungan dengan Tuhan. Setiap menit di dalam kehidupan kita selagi kita masih bernafas, ya, kita terus membangun hubungan kita dengan Tuhan, konsisten datang berdoa kepada Tuhan. Jangan kata istilah jangan panas-panas tai ayam. Enggak panas, enggak dingin gitu. Ada masalah baru datang, enggak ada masalah lupa. Tuhan tidak mau seperti itu. Tuhan mau supaya kita konsisten untuk mencari Dia. Dan orang yang sudah dewasa, dia tidak akan mengutamakan perasaannya. Sekali lagi, orang yang sudah dewasa, dia tidak akan mengutamakan perasaannya. Tetapi dia selalu mengutamakan perasaan Tuhan. Apa yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan mau saya kerjakan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Ketika kita berdoa, mari kita meminta dengan kedewasaan. Apa yang kita mintakan kita harus kerjakan karena Tuhan mau kita punya tindakan. Dan yang ketiga, kita harus konsisten datang kepada Tuhan. Tidak karena butuh baru kita datang. Demikianlah firman Tuhan pada sore hari ini. Biarlah firman Tuhan meneguhkan kita. Mari kita
berdoa. Kami bersyukur Bapa di surga untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar. Biarlah firman Tuhan ini mengingatkan kami supaya kami terus membangun hubungan kami dengan-Mu Bapa. Ampuni kami jika selama ini kalau kami datang kepadamu hanya karena kebutuhan kami mohon pengampunan daripada Tuhan. Biarlah kami terus mencari Tuhan dalam keadaan apapun yang terjadi di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa haleluya. Amin.